Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, lantas bagaimana penyesuaian aturan dalam pemilu 2024 mendatang mengikuti adanya 3 provinsi baru di Papua dan juga ibu kota negara di IKN Nusantara? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Kang Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat pagi Kang Saan, salam sehat. Selamat pagi Kang Saan, salam sehat. Selamat pagi Palen, Abdi, sehat selalu. Iya, amin. Kang Saan, ini ada penambahan 3 provinsi baru. Belum lagi nanti ada tambahan juga dengan IKN Nusantara. Nah, terkait dengan pelaksanaan pemilu yang sebentar lagi, kalau kita bicara soal aturan dasarnya, apakah lebih baik dilakukan revisi undang-undang atau Perpu saja, Kang? Ya, ini ada konsekuensi ya dari DOB baru ya, yang kemarin baru-baru ini disahkan, yaitu di Papua. Itu otomatis berimplikasi terhadap undang-undang pemilu. Nah, jadi ada penambahan 3 dapil minimal, kalau IKN dimasukkan 4 dapil, plus ada penambahan alokasi kursi dari 575, kalau misalnya di Papua diambil minimalnya saja 33, itu kan menambah 2 kursi. Jadi 577 kursi. Nah, itu otomatis akan berpengaruh terhadap Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Nah, karena tahapan pemilu sudah dimulai, nanti Agustus kita sudah mulai pendaftaran partai politik dan juga nanti verifikasi partai politik. Mengingat waktu, memang kalau revisi itu kan bisa memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalau saya lebih baik dalam situasi seperti ini, memang lebih baik Perpu. Toh juga yang direvisi ini kan pasal-pasal terbatas saja. Jadi alokasi kursi plus penambahan dapil. Baik, artinya saat ini masih terus digodok begitu ya Kang Saan. Tapi mungkin bisa ditegaskan sekali lagi terkait dengan dari rangkaian pemilihan pengaturan dapil dan juga porsi kursi dari DPR sendiri mengajukan Perpu atau revisi dari Undang-Undang Pemilu saat ini, Kang Saan? Ya, nanti kita mungkin setelah masa sidang masuk ya di bulan Agustus, kita akan ada rapat dengan Kemendagri, dengan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, kita akan bicarakan nanti, kita akan sepakati apa yang menurut hasil rapat itu nanti yang paling memungkinkan di tengah situasi yang memang proses tahapannya sudah dimulai. Jadi sampai hari ini kita belum ada pembahasan secara resmi antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Tapi nanti di bulan Agustus pasti akan kita bicarakan mekanisme seperti apa. Jadi nanti kita akan ada rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan mitra kita, yaitu Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Baik, jadi nanti setelah masa reses pasti akan dibahas soal ini, begitu ya Kang ya. Kang, kalau misalnya tadi kita bicara soal 3 provinsi. Nah, IKN Nusantara tentu akan jadi khusus. Kalau kita bicara soal IKN, apakah nanti akan menjadi kategorinya untuk khusus, otonomi khusus, atau nanti akan diselenggarakan pemilu sama seperti provinsi di tempat lain, Kang Saan? Kalau IKN memang kita sudah disepakati ya, bahwa nanti untuk representasi politiknya kan cuma ada DPR RI dan DPD RI. Jadi dia akan menjadi satu dapil tersendiri, tapi dapilnya itu dapil DPR RI dan DPD RI. Jadi nggak ada DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Jadi karena memang dia menjadi otonomi, tapi bukan otonomi khusus ya. Jadi dia otonomi karena dia badan otorita ya. Jadi badan otorita sebagai penyelenggara dari pemerintahan ibu kota negara. Jadi dia di dapilnya dapil otorita. Jadi untuk RI dan DPD RI. Nah, apakah nanti akan ikut di dalam pemilu 2024? Nanti kita akan melihat dari sisi kesiapan secara teknis dan sebagainya. Jadi untuk IKN ini ikut pemilu atau tidak itu nanti akan ada kajian secara lebih khusus dan mendalam terkait dengan semua persiapan tadi. Nah, kalau untuk di Papua otomatis nanti kan akan ada DPRD provinsi di tambahan. Jadi kalau untuk DPRD kabupaten kota kan memang mereka sudah ada, karena
kayak Papua Selatan itu kan mencakup 4 daerah, ada Asmat, Bopondigul, Mapi dan Merauke kan, dan mereka kan sudah punya DPRD tingkat 2-nya. Nah, tinggal diatur DPRD provinsinya. Nanti akan ada KPU di sana, akan ada Bawaslu di sana kan gitu. Jadi itu semua pasti akan kita siapkan dan akan kita bicarakan. Baik. Tapi Kang Saan, kalau melihat waktu pemilu yang ini sudah bukan waktu yang panjang lagi gitu, artinya tinggal 2 tahun ke depan, apakah untuk penempatan petugas-petugas yang ada di sana dengan sistem yang mungkin akan ada penambahan 3 provinsi baru ini, apakah bisa sesuai dengan target? Ya, kalau saya sih yakin ya itu bisa kita terselesaikan dengan baik ya. Karena untuk misalnya penempatan penyelenggara pemilu di 3 daerah, KPU pasti juga sudah memikirkan itu kan untuk melakukan pengisian atau seleksi. Karena sehari ini juga kan terkait dengan Bawaslu, itu kan baru di Bawaslu RI, dan sekarang sedang melakukan panitia seleksi untuk di provinsi-provinsi. Ini berjalan. Nah, tinggal kita nanti untuk KPU provinsi di seluruh Indonesia kan belum mulai, nanti baru 2023 yang akan datang. Nah, jadi persiapannya untuk sementara ini bagaimana KPU untuk di 3 daerah baru ini, KPU RI kan bisa tangani dengan baik. Jadi tidak akan mengganggu semua tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Oke, Kang Saan, kemudian beberapa waktu terakhir ada sinyal-sinyal kebingungan yang dikeluarkan oleh beberapa perwakilan dari KPU. Nah, mungkin kalau kita bahas sinyal kebingungan ini pasti akan ada cukup banyak begitu ya dia aspeknya. Kalau kita bicara soal anggaran terlebih dahulu, anggarannya bagaimana Kang? Sudah sah, sudah ketok palu, sudah oke, tapi ada penambahan provinsi baru. Bagaimana soal anggarannya? Apakah perlu disesuaikan atau ditambah? Ya, kalau soal anggaran kan yang udah disepakati ya, udah diketuk ya 76,6 triliun, dan untuk tahap pertama sekitar 8 triliunan kan akan sudah dicairkan mestinya, karena Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan ketika ketemu dengan Komisi 2 waktu pengambilan keputusan tingkat pertama terkait dengan DOB untuk 3 provinsi itu. Nah, bagaimana ketika misalnya ada penambahan terkait dengan provinsi baru ini, kan secara ini tidak terlalu masalah. Itu kan kayak kertas suara dihitung berdasarkan jumlah pemilih yang ada di Papua. Cuman administrasinya aja yang berbeda. Misalnya kayak kotak suara, itu kan sesuai dengan jumlah TPS yang ada di sana. Jadi jumlah TPS, terus juga pemilih dan sebagainya kan relatif tidak berubah. Yang berubah kan cuma wilayahnya saja, yang tadinya TPS ada di Papua, induk, sekarang dari seluruh TPS yang ada di Papua itu kan dipecah menjadi 4 provinsi. Kan? Jadi jumlah TPS, jumlah pemilih itu kan relatif tetap. Nah, yang nanti akan berubah tentu anggaran di soal lain, misalnya anggaran terkait dengan soal penyelenggara, terutama di level penyelenggara untuk provinsi. Tapi level penyelenggara untuk di kabupaten kota kan tetap juga jumlah kabupaten kota nggak berubah. Baik. Jumlah PPK nggak ada yang berubah kan. Jadi semua nggak ada yang berubah dari situ. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan oleh penyelenggara. Baik, Kang Saan, kalau kita berbicara soal proses pemilu kan ini proses yang komprehensif ya, mulai dari tahap penyelenggaraan, tahap pemilihan, kemudian ada tahap terakhir ataupun tahap selanjutnya yakni adanya penyelesaian sengketa sebelum mungkin adanya pelantikan dari yang terpilih. Nah, akan seperti apa skema penyelesaian sengketa pemilu di 3 ataupun di 4 wilayah DOB baru ini? Karena kan mungkin penyelesaiannya atau pihak yang akan menyelesaikan perkara di sana mungkin belum ada, akan seperti apa, Kang? Ya kan nanti kita tetap ada sengketa proses ya. Kan sengketa itu ada 2. Pertama sengketa proses, yang kedua sengketa hasil. Kalau sengketa hasil pemilu itu kan semua masuk ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sengketa proses itu ada di Bawaslu plus di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, untuk dengan Bawaslu dan dengan pengadilan, Komisi 2 dan pemerintah sudah melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung. Nah, kita ingin mempercepat proses
sengketa itu tadi. Nah, maka otomatis juga di daerah otonomi baru itu, ketika misalnya dia menjadi roda pemerintahan di sana sudah berjalan, pasti di sana akan ada pengadilan tinggi ya. Jadi akan ada pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi nanti kan dia nanti akan berperan untuk menyelesaikan sengketa proses yang ada di sana. Nah, kalaupun misalnya belum terbentuk, sengketa proses kan bisa masuk di pengadilan yang sudah ada sekarang, misalnya di Papua induknya. Jadi sekali lagi dari soal-soal teknis, semua hal termasuk juga sengketa, terutama terkait dengan sengketa proses yang melibatkan pengadilan dan Bawaslu, itu juga kita sudah antisipasi. Jadi kalau misalnya Mahkamah Agung cepat membentuk pengadilan tinggi di sana, maka pengadilan tinggi di sana nanti akan menyelesaikan. Tapi kalaupun misalnya tidak ada, tapi kan tetap bisa masuk di Papua induknya. Oke, kalau sengketa hasil, Kang? Sengketa hasil kan nanti ke Mahkamah Konstitusi semua, jadi tidak ada masalah kan. Jadi yang namanya sengketa hasil semua diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi ke Jakarta semua kan. Oke, jadi sedemikian rupa nanti disiapkan sistemnya bagaimana kalau misalnya terjadi sengketa pemilu. Nah, kemudian Kang Saan, kalau sekarang tahapan pemilu sudah masuk, sudah mulai dijalankan. Nah, apa yang harus dikerjakan oleh KPU Bawaslu yang paling dekat dan yang paling cepat yang harus dikerjakan kalau kita mau pemilu bisa terselenggara dengan baik di 3 provinsi yang baru ini dan 1 di IKN? Ya, mulai mempersiapkan infrastruktur terkait dengan tadi KPU provinsi. Kalau KPU daerahnya kan sudah ada semua. Jadi KPU provinsi mereka harus mulai isi, mereka siapkan, mereka rekrut. Yang kedua Bawaslu provinsi di 3 daerah, plus juga tentu infrastrukturnya. Misalnya terkait dengan sekretariat KPU, semuanya. Jadi harus disiapkan, termasuk juga nanti sekretaris KPU-nya kan harus ada juga, dan itu kan diambil dari ASN setempat yang ada di sana. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh KPU RI maupun Bawaslu RI adalah menyiapkan infrastruktur dan sumber daya untuk penyelenggara pemilu yang ada di sana. Sambil juga mulai misalnya menata, berkoordinasi dengan KPU daerah yang memang sudah ada hari ini, KPU kabupaten kota. Jadi langkah pertama itu menurut saya, karena kalau langkah yang lainnya kayak misalnya jumlah TPS, terus juga rekrutmen untuk penyelenggara ad hoc, itu kan sudah tersedia semua di sana. Jadi ini kan tinggal menata di level provinsinya saja. Baik. Kang Saan, kalau kita kembali lagi membahas terkait tahapan pemilu, ini kan sudah mulai. Kemudian nanti bulan Agustus atau di bulan depan akan ada verifikasi parpol. Nah, seperti apa untuk verifikasinya terkait parpol ini? Kan ada syarat harus ada kantor perwakilan parpol di tiap provinsi termasuk di IKN nanti. Apakah keburu atau seperti apa untuk skema pengaturannya? Ya, untuk parpol tentu harus menyiapkan di 3 provinsi baru ya, terutama untuk di tingkat wilayah. Jadi partai politik kan harus ada di tingkat wilayah, di tingkat provinsi. Kalau tingkat kabupaten kotanya sekali lagi kan sudah ada mereka. Jadi itu pun parpol cuma membuat kepengurusan untuk di level provinsi saja, dan itu kan tidak terlalu berat kan. Jadi tidak terlalu berat buat partai politik untuk menyiapkan kepengurusan di level provinsi. Nah, yang kedua terkait dengan verifikasi, KPU kan juga sudah membuat mekanisme PKPU. Nanti kita akan bahas di hari Kamis PKPU terkait dengan soal verifikasi dan pendaftaran partai politik. Jadi kita akan ada rapat dengan KPU, dengan pemerintah, dengan Bawaslu dan DKPP hari Kamis terkait dengan tadi PKPU terkait dengan soal verifikasi partai politik. Nah, untuk partai yang ada di Senayan hari ini itu kan tidak perlu verifikasi faktual, dia cukup verifikasi administratif kan itu. Jadi dia kepengurusan di level provinsi,
di level DPP-nya, juga kabupaten kota, kecamatan, cukup diverifikasi administratif aja. Tapi untuk partai baru memang akan melakukan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual terkait dengan soal kepengurusan dan sebagainya, dan juga jumlah keanggotaan itu kan akan dilakukan verifikasi faktual. Yang di atas 1 juta jumlah penduduknya itu kan dia harus melampirkan keanggotaan sekitar 1000-an. Nah, ini akan diverifikasi faktual oleh penyelenggara pemilu. Jadi menurut saya memang bagaimana misalnya sekarang penyelenggara pemilu khususnya KPU itu menyiapkan sumber daya yang profesional untuk melakukan verifikasi parpol maupun juga keanggotaan itu supaya tidak ada menimbulkan persoalan. Jadi gugatan-gugatan dan sebagainya. Jadi verifikasi itu bisa dilakukan secara profesional, objektif, akuntabel dan juga transparan sehingga ruang orang untuk menimbulkan ketidakpuasan itu bisa teratasi dengan baik. Baik, Kang Saan tadi Kang Saan bilang bahwa akan dilakukan rapat kembali antara DPR di Komisi 2 bersama dengan KPU begitu terkait membahas PKPU ini. Sejauh ini sebenarnya apa tantangannya, Kang? Kenapa belum disahkan ketok palu di DPR? Kalau kemarin kan kita kan kalau PKPU-nya kan ada banyak PKPU-nya. Kemarin yang kita baru sahkan itu kan PKPU terkait dengan soal tahapan, program dan jadwal. Ini untuk keseluruhan. Nah, ketika tahap PKPU ini selesai nanti akan ada turunannya. Itu sekarang turunannya terkait dengan soal PKPU untuk verifikasi partai politik. Nanti akan ada PKPU nomor sekian juga kan. Jadi memang PKPU itu dilakukan, dikonsultasikan atau dibahas dengan DPR itu sesuai dengan tahapan dan programnya. Nah, kalau sekarang verifikasi partai ya kita ada PKPU terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nanti akan ada verifikasi terkait dengan soal caleg misalnya kan. Jadi memang itu bertahap. Nah, karena kita mau Agustus, maka ya di bulan Juli ini kita selesaikan terkait dengan verifikasi parpol. Jadi nggak bisa misalnya PKPU itu kita sahkan secara menyeluruh semuanya. Jadi kita buat memang berdasarkan tahapan, program dan jadwalnya. Oke, baik. Jadi kalau dari secara keseluruhan sistemnya disiapkan, aturannya juga masih terus digodok, nanti setelah reses pasti akan terus dibahas lebih lanjut ya, Kang. Kang Saan, ya, tadi pasti. Kang Saan mengisyaratkan kalau DPR tentu mengusung kita pakai Perpu saja. Kalau dari sudut pandang Kang Saan, selain cepat, apa sebenarnya yang membuat kalau menggunakan Perpu ini jauh lebih baik ketimbang revisi undang-undang? Kemudian berapa lama Perpu ini bisa selesai, Kang Saan? Ya kalau misalnya pertama gini, karena kan ini hanya terbatas ya, hanya beberapa pasal aja. Itu menyangkut soal terkait dengan jumlah alokasi dapil, yang kedua juga jumlah kursi secara keseluruhan. Nah, itu yang paling yang paling urgen. Jadi revisinya terbatas. Karena revisinya terbatas, ya Perpu yang paling memungkinkan. Yang kedua juga kita menghindari agar nanti ini tidak liar. Jadi kalau misalnya revisi nanti bisa liar, kita kan nggak bisa juga revisi nanti tiba-tiba misalnya menyasar ke pasal-pasal yang lain dan itu menimbulkan perdebatan yang panjang. Misalnya perdebatan yang panjang itu nanti misalnya masuk ke di DPR. Pasti praksi-praksi kan punya kepentingan subjektif juga partai-partai. Nah, nanti prosesnya akan cukup lama. Sementara kita membutuhkan waktu yang cepat karena proses tahapan ini kan sudah berjalan. Kalau misalnya nanti kita bahas di bulan Agustus, itu kan sudah pendaftaran partai politik. Desember sudah ditentukan partai politik. Masuk 2023, itu udah masuk ke tahapan yang lebih krusial. Nanti ada pendaftaran calon legislatif, nanti ada pendaftaran presiden, udah mengatur yang menurut saya lebih serius lagi nanti ke depannya. Nah, target Perpunya selesai kapan, Kang?
Kalau Perpu ini kalau pemerintah kita selesaikan, kita sebelum Oktober harus sudah selesai Perpu. Karena nanti soal pengaturan dapil alokasi kursi kan akan ditentukan di bulan-bulan Oktober November. Baik, Maka ya, kita harapkan penting untuk diselesaikan di bulan September paling maksimal. baik ya, kita harapkan ini cepat dan juga sesuai dengan target dari penyelenggara pemilu di 2024 mendatang. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Kang Saan Mustafa sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas, Kang. Terima kasih Kang Saan.